Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan berbahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema Isra dan Mi'raj serta visi kemanusiaan. Ada dalam kajian-kajian keislaman teologi klasik bahwa yang berkaitan dengan pengkajian ibadah secara vertikal lebih cenderung seolah-olah sifat Tuhan, kewajiban kepada Tuhan, kewajiban manusia kepada Tuhan, hak manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercampur dan mengkaji banyak persoalan-persoalan yang demikian yang sebagai bentuk ciri kajian agama dalam kajian klasik, terutama yang berkaitan dengan tasawuf, khususnya tentang teologi. Pada kesempatan ini kita coba untuk membedah bagaimana persoalan hubungan manusia secara vertikal tapi berdimensi sosial. Bagaimana persoalan zakat, persoalan salat, termasuk hari ini adalah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW berdimensi sosial. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara. Beliau adalah seorang pimpinan KBIH Baitur Rahman yang hampir setiap tahun membawa hampir ratusan jamaah ke Arab Saudi, dan juga beliau adalah sebagai Ketua Komisi Hubungan Internasional MUI Provinsi Sumatera Utara, serta dia sebagai Wakil Direktur Pendidikan Kader Ulama Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa Bapak Akhyar Nasution MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ustadz Otma, apa kabar? Alhamdulillah, ini lulusan dari Syria ini patut kita dengar petuah-petuahnya dalam waktu sore berbahagia ini. Kita sungguh sangat berbahagia. Namun untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita, Jikri Rijaldi Harahap. Beliau adalah Hafiz Al-Quran dan mahasiswa Fakultas Usuluddin yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai 4. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang bersama Anda. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita tadi dapat menjadi pembuka berkah dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam dialog sore hari yang berbahagia ini. Langsung saja kita sapa dengan Pak Ustadz. Tema kita adalah Isra dan Mi'raj serta visi kemanusiaan. Kira-kira tema ini berbicara tentang apa, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Dr. Hotma. Assalamualaikum dan selamat sore atau siang menjelang sore kepada pemirsa
TPRI Sumatera Utara semua. Tadi Qori kita sudah membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 dan ayat 4. Cukup menarik ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ulasan Isra wal Mi'raj itu dengan kalimat Subhanalladzi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kita awali ketika kita datang ke Masjid The Dome of Rock atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Masjid Qubbatus Sakhra. Kita akan bisa melihat bahwa Isra dan Mi'raj itu bukan merupakan mimpi tapi nyata. Ya. Yang pertama, Isra wal Mi'raj itu bukan mimpi tapi nyata karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan Subhanalladzi. Ya. Dan ini bukan mimpi. Kalau ada orang yang mengatakan ini merupakan bagian daripada mimpi, kalau itu mimpi, maka rasanya tidak perlu Allah Subhanahu wa taala memulai kalimatnya dengan Subhanalladzi asra. Nah, pemirsa, kalau kita datang ke wilayah Masjidil Aqsa, maka salah satu masjid yang paling nyata dan paling berbeda dengan masjid yang lain adalah Masjid Qubbatus Sakhra. Ya. Di Qubbatus Sakhra itu ada batu yang memang terangkat dari tanah kira-kira 2 jengkal dan tidak ada rekayasa di sana. Tergantung gitu, Pak. Tergantung. Tergantung. Jadi di atas batu tersebut ada telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang memang telapak kaki ini dibuat semacam tempatnya seperti makam Ibrahim kalau kita berada di depan Ka'bah. Ya. Bedanya makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh dijamah, tapi yang di Masjid Qubbatus Sakhra itu ada lobang untuk menjamah telapak kaki Nabi tersebut dan wanginya memang tidak pernah kita dapatkan. Itu bau apa wanginya, minyak wangi merek apa, karena itu berasal dari jejak kaki Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini berbau surgawi. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, kalimat kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan tanda kebesaran kami. Para mu'arrikh atau penulis kitab Sirah Nabawi itu mengatakan ini menjabarkan bahwa ada peristiwa penting yang sangat lekat sekali dengan visi sosial dan kemanusiaan yang terjadi sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Yang pertama, embargo sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan para pengikutnya, sehingga Nabi dinaikkan dari rumah beliau dan pengikutnya juga diusir dari rumah beliau dan diasingkan di Jabal Abi Qubais. Sekarang kalau Dr. Hotma ke Makkah akan melihat di sana ada istana raja. Istana raja yang di depan Masjidil Haram. Nah, Nabi diasingkan selama 2 tahun di sana, 2 tahun 8 bulan di sana. Kemudian hal ini dianjurkan oleh Al-Mut'im Ibn Adi untuk dibatalkan. Tidak sampai sepekan setelah peristiwa embargo ini dibatalkan, Khadijah meninggal dunia. Kemudian 40 hari kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Pamannya Ustadz, kita sambung setelah meninggal pamannya Abu Thalib, Rasulullah SAW. Jadi kita sementara break dulu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan kita dialog ini setelah pesan-pesan komplek berikut ini. Ya, pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama dialog ini. Yang ingin berdialog langsung dengan Al-Ustadz kita nanti dapat menghubungi pesawat online 0811 6100 386. Kami ulang 0811 6100 dan
386 sebagaimana yang tertera di layar TV Anda. Langsung saja kita berdialog dengan Al-Ustadz narasumber kita pada hari ini. Menurut saya pengalaman di Saudi Arabia, pengalaman di Damaskus ini luar biasa menjelaskan kepada kita sore hari yang berbahagia ini. Baik, tadi masih terputus ini Pak Ustadz. Ada 3 peristiwa penting yang berdimensi sosial sehingga Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Dilanjutkan Pak Ustadz. Ya, tadi diawali dengan embargo sosial dan ekonomi selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan. Ya. Kemudian meninggalnya donatur dakwah dan penjaga dakwah Nabi, yaitu istri beliau Khadijah sebagai donatur paling hebat, dan penjaga dakwah yang paling hebat yaitu Abu Thalib. Ya, hanya berjarak 40 hari. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Ammul Hazan ataupun Ammul Huzn itu berkenaan dengan meninggalnya 2 orang tadi. Ya. Tapi sebenarnya ahli tafsir, mufassirin mengatakan tahun duka cita itu sesungguhnya adalah terjadi kebuntuan dakwah lebih kurang 5 bulan ke depan setelah 2 orang yang kita sebutkan tadi meninggal dunia. Dan inilah yang menjadikan sebab keempat Nabi mencoba hijrah ke Taif, dan pada waktu itu Taif dikuasai oleh 3 orang kakak beradik kandung, abang beradik kandung. Yang pertama namanya Abdu Yalail, yang kedua bernama Mas'ud, dan yang ketiga bernama Hubaib ibn Amrin ibn Umair As-Saqafi. Mereka lah yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh kita lihat Ustadz Hotma, pada saat Nabi mereka lempari, kemudian sekarang ada Masjid Qu' tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Nabi, ya andaikan Nabi mengatakan, ya Allah musnahkan kaum ini seperti dahulu engkau memusnahkan kaum Sodom yang ada di Jordania, mungkin ini akan musnahkan oleh Allah. Tapi apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, ya kaumku ini, karena mereka belum tahu. Dan bisa kita lihat sekarang salah satu manusia yang paling bertakwa di atas dunia ini adalah ahli Taif. Orang-orang Taif. Nah ini bisa kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Tadi tahun duka cita perlu dijelaskan sedikit Pak Ustadz. Ya. Bahwa tahun duka cita itu meninggalnya istri tercinta dan Abu Thalib sebagai pelindung dakwah. Iya. Jadi ada dimensi psikologis, bukan itu yang dikatakan menjadi tahun duka cita itu, atau dua-duanya. Secara psikologis memang Rasul itu sangat bersedih, dan secara dakwah ada kebuntuan dakwah. Ini mungkin diperjelas tadi Pak Ustadz. Ya, memang sebagian pendapat mengatakan tahun duka cita memang atas meninggalnya istri beliau dan paman beliau. Ya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nabi yang cukup sabar dan kuat menghadapi cobaan seperti begini. Kalau kita bisa lihat, umur beliau baru 6 tahun, ya, ibu beliau sudah meninggal dunia. 8 tahun kakek beliau sudah meninggal dunia. Dalam kandungan ayah. Dalam kandungan, bahkan tidak pernah mengenal ayah beliau sendiri, yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, inilah sebabnya sebagian mufassirin mengatakan bahwa Ammul Huzn itu memang benar ini, tapi pada intinya adalah setelah 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi ini meninggal dunia, maka dakwah menjadi buntu. Bahkan seorang yang sangat jahat kepada Nabi Muhammad SAW bernama Uqbah bin Abi Mu'id, itu nyata-nyata bukan hanya mengejek-ngejek Nabi lagi, tapi melakukan kontak fisik, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tindakan pressure terhadap Nabi dan kelompoknya tambah kuat gitu ya, Pak Ustadz. Tambah kuat. Baik, Pak Ustadz. Tadi sudah sampai kita ke persoalan dimensi sosial yang mengulas bagaimana latar belakang dari Isra dan Mi'raj. Mungkin perjalanannya nih Pak Ustadz. Mungkin apa yang harus kita tarik dari peristiwa-peristiwa penting dari Isra dan Mi'raj itu diambil sebagai dimensi sosialnya. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada kitab Isra wal Mi'raj, itu baik itu namanya kitab Dardir atau Qisasul Mi'raj yang dikarang oleh ulama-ulama terkenal, kita bisa melihat bahwa
pada saat Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan manusia yang ada di neraka, maka salah satu yang ditunjukkan oleh Nabi adalah orang yang memecahkan kepala mereka, ya, memecah-mecahkan kepala mereka. Setelah itu kepala mereka pecah dan kembali lagi. Lalu Nabi bertanya, "Ma zalikal misal ya Jibril?" Ya. Permisalan apakah itu wahai Jibril? Lalu Jibril alaihissalam yang mengatakan itu adalah permisalan orang yang malas dan berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang sombong. Mereka yang meninggalkan sholat, Ustaz sholat. Otma. Nah, jadi boleh kita lihat ketika mereka memecah-mecahkan kepala mereka, itu balasan dari apa? Karena beratnya kepala mereka untuk disujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya bukan hanya itu, dimensi sosial apa yang kita dapatkan sekarang di masjid? Terlalu banyak orang-orang tua yang memarahi anak-anak di dalam masjid. Ya. Padahal di dalam surah Toha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Jadi kadang-kadang subhanallah ketika ditanya, "Kenapa marah-marah, Pak? Kenapa marah-marah, Bu?" "Enggak husuk saya di salat." Padahal dia sholat sendiri pun di kamar, kadang-kadang dia enggak husuk juga. Dia bingung sholat Isya udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Jadi kan nampaknya alasan-alasan yang dibuat-buat. Iya. Saya Ustadz Hotmah sangat tertarik dengan cerita yang dituliskan di dalam kitabnya Syekh Abdul Rashad Al-Manna, seorang ulama di Oman. Beliau mengatakan pada suatu hari seorang tua datang kepadaku, umurnya sudah lebih kurang 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Syekh, bimbing aku kembali bertobat. Ada apa denganmu? Aku sudah meninggalkan sholat dan kadang-kadang cuman sholat, artinya sholatnya bukan adaan tapi paksaan." Ya, hanya paksaan saja. Jadi aku sudah meninggalkan sholat 55 tahun. Jadi tolong bimbing aku kembali untuk bertaubat. Syekh Manna mengatakan, apa yang membuatmu meninggalkan sholat? Ketika aku kecil. Ketika aku masih kecil, aku berlari dengan teman-teman sebayaku ke masjid. Kemudian ketika berwudu, kami bermain-main dengan air wudu. Kemudian ketika sholat, kami bermain-main. Sehingga orang dewasa menangkap kami, menjewer telinga kami, bahkan memukul kami. Sejak itu aku membenci masjid. Ya. Padahal Ustadz Otma kalau kita datang ke Istanbul, di Museum Topkapi, kita menemukan kuburan seorang panglima besar Islam yang bernama Muhammad Fatih Al-Ghazi. Ya. Di dalam kuburannya dituliskan, jika kau datang di suatu tempat, kau tidak menemukan anak-anak kecil bermain di belakang saf orang dewasa, sesungguhnya generasi Islam di tempat tersebut sangat memprihatinkan. Ya, luar biasa, Pak Ustadz. Jadi ini yang bisa kita lihat. Nah, Ya. jadi dimensi sosialnya apa? Tadi sudah kita jelaskan, ya sudah kita jelaskan. Nah, di dalam sholat ini juga, ya agar sholat dapat ditegakkan, yang tua juga menyayangi anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak juga bisa kita bina. Harus hormat kepada Iya, orang hormat tua. kepada orang tua. Tetap mengedepankan bahwa akhlak di atas ilmu, gitu Pak Ustadz. Iya. Ya baik Pak Ustadz. Tadi ada persoalan memecah-mecahkan kepala. Selalu kita kalau berhubungan dengan sholat, hitung-hitungan bagaimana peristiwa itu bolak-balik. Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Musa, kurangi. Ini adalah persoalan hubungan vertikal. Jadi kira-kira apalagi dimensi sosial yang bisa kita aplikatif menangkap peristiwa-peristiwa ini dalam kegiatan-kegiatan sosial saat ini, gitu Pak Ustadz. Mungkin ada lagi yang bisa diperjelas lagi Pak Ustadz. Subhanallah. Ketika kita sholat, ketika dahulu Ustadz Hotma sholat di Masjidil Haram, Ya. ada 4 sinyal yang kedengaran dari depan. Jika ini dapat diwujudkan, Ya. maka dampaknya sangat luar biasa. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, yang pertama dikatakan, istau wa aqimu wa'tadilu wasuddul khalal. Ya. Ada 4 perintah di sana. Yang pertama, istau, berbarislah. Ya. Nah ini mungkin di dalam
dalam sosial kita ini adalah intinya untuk agar kita jangan berpecah-pecah dulu. Istau. Ya, rapatkan saf. Andaikan umat Islam sebenarnya mampu merapatkan saf seperti mereka mampu merapatkan safnya di dalam sholat, maka kekuatan Islam ini luar biasa sesungguhnya. Ya. Semua dimensi. Semua dimensi. Ya. Dan wa aqimu. Ya, tadi tegakkanlah. Tegakkanlah. Jadi ini perintah, sesungguhnya sholat itu yang paling baik dikerjakan di awal waktu. Kecuali memang ada hal yang tidak bisa kita apakan, tapi tetap dilakukan secara jama'i. Ya. Makanya sebetulnya Ustadz Hotma, Ya. kalau kita melihat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh sholat berjamaah ini, tidak ada yang superman, yang ada adalah super team. Super team. Dan Tidak kalimat ada seorang yang hebat pun karena dia harus tergantung dan membutuhkan bantuan orang lain. Itu dia. Luar biasa. Dan kemudian ketika Allah mengatakan, ketika Nabi Muhammad mengatakan wasuddul khalal, Ya. sisip kekosongan. Jika memang perintah sholat ini dapat dijewentahkan dalam kehidupan manusia, sesungguhnya inilah yang mengatakan ketika ada yang belum sempurna, kau bantu. Ya. Wasuddul khalal. 4 perintah yang ketika Ustadz Hotmatua sholat di Masjidil Haram, istau wa aqimu wa atadilu wasuddul khalal. Nah ini dampak sosialnya sebenarnya jika setelah sholat hal ini dapat dilakukan, sesungguhnya ini luar biasa sekali. Itu dia. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasul bersama malaikat Jibril, sesungguhnya bukan hanya peristiwa psikologis saja mungkin Ustaz. Ya. Bukan peristiwa vertikal saja, Ya. tapi sangat banyak nilai-nilai yang sesungguhnya bisa kita terjemahkan, bisa kita laksanakan dalam bentuk kehidupan sosial. Lalu kira-kira dimensi-dimensi sosial yang mana lagi ini Pak Ustadz? Selain daripada yang 4 itu, kalau kita mengatakan apalagi sih kok kadang-kadang sholatnya sudah banyak tapi perilaku sosialnya tidak linear, tidak sebanding gitu ya. Nah ini mungkin persoalannya Pak Ustadz. Jadi mungkin ada lagi yang missing link, ada terputus mata rantai yang terputus yang harus kita sambungkan dalam pertemuan ini Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, ada lagi yang harus kita sampaikan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita lebih dulu simak komik berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama dialog pada hari ini. Yang ingin berdialog langsung dengan Al Ustadz dapat menghubungi pesawat telepon, kami ulang lagi, 08 11 6100 386. Langsung saja kita menyambung yang terputus pembicaraan tadi Pak Ustadz, di mana dimensi-dimensi yang lain dari peristiwa vertikal yang kita anggapkan hubungan kita kepada Allah, tapi pasti ada dimensi sosialnya, karena sesungguhnya pusat dari realitas ini adalah kemanusiaan. Silakan Pak Ustadz. Ya, jika kita melihat tadi Ustadz Hotma mengatakan Nabi sampai turun naik sebanyak 9 kali. Ya. Sebenarnya ini adalah skenario yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada Nabi Musa alaihissalam menganjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya memang menurut ulama sholat itu adalah 5, tapi agar Nabi semakin sering bertemu dengan Tuhannya, karena tidak ada kelezatan yang lebih indah melainkan dari melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, sempurna. Dan ini merupakan ajaran bagi kita.
ketika kita ingin meminta suatu hal yang masih masuk akal, sebenarnya Allah sudah mengajarkan kepada kita, kita bisa meminta berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kompensasi, Pak. Ada kompensasi sebenarnya. Nah, yang perlu kita lihat lagi, ya, yang perlu kita lihat lagi di dalam sholat itu, satu hal yang sangat menarik dalam sholat, ketika wajahmu sujud ke bumi, tapi doamu terangkat ke atas langit. Iya. Ketika wajahmu sujud ke atas bumi, tapi doamu terangkat ke atas langit. Nah, Ustadz Hotma sebenarnya ketika ada orang yang malas bertahajud, Ya. sebenarnya bukan semata-mata orang itu yang malas bertahajud, tapi sesungguhnya Allah malas menerimanya untuk bertahajud. Ini Allah yang malas menerimanya untuk bertahajud. Jadi seperti kita ketahui bersama, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi setelah melihat orang yang memecah-mecahkan kepala, Nabi melihat ada orang yang tidak memakai baju, hanya memakai celana yang hanya menutupi sekitar 2 jari, kemaluan depan dan kemaluan belakangnya. Kemudian mereka memakan duri, memakan batu-batu panas, mereka menjerit-jerit, tapi mereka tetap memakannya. Di sini kita bisa melihat ini adalah permisalan orang yang masih sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Ya. Ini dimensi sosial yang Dimensi lain. sosial. Yang lain. Nah, kemudian Nabi juga melihat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ada beberapa orang dan banyak sekali orang yang diberikan makanan bagus, ya, bagus, hangat, enak, tapi mereka memilih dari makanan yang di ember yang busuk, berulat, dan ini adalah permisalan orang yang mempunyai istri yang halal tapi masih mencari-cari Di luar istrinya. di luar istrinya yang tidak halal. Kita tidak mengatakan bahwa ya yang lain-lain, tapi yang kita mengatakan ini yang ia lakukan adalah mencari istri yang tidak halal, sah. artinya berzina. Ya. Nah, di sisi lain juga Nabi melihat ada orang yang menghempangkan kayu besar di tepi jalan, di tengah jalan, tak ada yang bisa lewat meskipun satu selendang tipis seperti yang saya pakai. Ya. Ini adalah permisalan orang yang duduk-duduk di tepi jalan, tapi kemudian mereka mengkomentari semua orang yang lewat. Ya. Tidak ada satupun orang yang Bahasa lain sekarang mungkin kepo, Ustaz. kepo, tapi keponya juga tidak hanya kepo, tapi melakukan fitnah. Fitnah. Nah, jadi yang harus kita ingat juga ketika Allah mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Ini banyak sekarang, sholatnya bagus, tapi ke arah lain dia tidak bagus. Ya, tidak bagus. Nah, ini semua sudah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Saya teringat dalam beberapa tahun yang lalu ketika kita bertemu di TPRI ini, Ya. saya pernah cerita ketika ada 2 orang yang disiksa di dalam kuburannya akibat 2 rongga. Yang Ya. pertama, ketika ia pipis, ia tidak bersih, maka rongga kemaluannya mengakibatkan ia disiksa di kuburannya. Bukan karena Ya. zina, tapi karena pipis Ya. yang tidak bersih, bajunya bernajis. Yang kedua, ketika ia terlalu banyak menyebarkan berita-berita hoax, Ya. Penyakit media sekarang, Pak. media sosial. Iya, iya. Dulu tidak ada media sosial, dulu adalah warung kopi ke warung kopi, pintu rumah ke pintu rumah. Jadi tidak semata-mata Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan hanya menjemput kewajiban sholat, tapi yang harus kita ingat juga adalah banyak peristiwa-peristiwa hablum minan nas yang digambarkan oleh Allah kalau sekarang dalam video perjalanan Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, itu. Sungguh luar biasa, Ustaz. Tapi saya mau mencoba dulu dalam kasus tadi penyebaran hoax. Ya. Sekarang Ustaz, ada sampai ke kita WA. Kita belum tentu tahu kebenarannya, tapi kita langsung posting kemana-mana. Kalau itu misalkan ada kedustaan, ini bagaimana persoalan ini? Ini mungkin bisa dikomentari lebih khusus lagi, Ustaz. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata nanti menjadi dosa warisan gitu loh. Bagaimana Pak? Iya. Jadi dalam menyikapi berita-berita hoax seperti ini, yang pertama ya yang harus kita lihat adalah tabayyan. Ya. Tabayyanu.
Jadi arti tabayun di situ adalah bukan tabayun ya. Tabayun di situ cari kebenaran berita. Yang kedua, setelah kita ketahui berita itu benar, Ya. apakah kita menghentikannya sama kita atau meneruskannya kepada orang lain? Ya. Coba lihat mana lebih besar dorornya Ya. daripada manfaatnya. Nah, ketika kita menganggap jika ini kita sebarkan, ya akan mudaratnya lebih besar, maka ustur aurata akhika. Ya. Sudah hentikan aja. Ya. Hentikan saja. Apalagi ini berkenaan dengan hal-hal yang kurang baik yang menimbulkan keributan. Baik Pak Ustadz, sungguh luar biasa. Jadi ada rupanya dimensi dari Isra dan Mi'raj itu dengan WA Pak Ustadz ya? Kalau kita kaitkan sekarang ini pasti ada. Pasti ada. Ya. Baik, tadi masih perlu penjelasan lagi Pak Ustadz. Bahwa ketika kita sholat, kepala ke bumi, doa ke langit. Ya. Nah ini mungkin masih perlu lagi diperjelas ini bagaimana dengan dimensi sosial dan dimensi vertikalnya dalam persoalan sujud kita dengan baca-bacaan yang kita ucapkan di dalam sholat itu mungkin bisa lebih didetail lagi Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan aqrabu ma yakunul insanu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Sedekat-dekat manusia kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka hendaklah engkau memperbanyak doamu di sana. Fa'aksiru fihi doa. Ya. Kamu memperbanyak doamu di sana. Lalu apa kaitannya? Kaitannya, nah di dalam sujud sebenarnya kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri dan diri orang lain. Ya. Diri kita sendiri dan diri orang lain. Nah, jangan kita menganggap bahwa di dalam sholat itu kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Tapi tidak. Apalagi seorang ibu di dalam sujudnya ia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan jodoh yang baik kepada anakku. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan kami di mata mereka ya Allah. Ini hablum minallahnya adalah kedekatan kepada Allah. Tapi manfaatnya kepada manusia yang lain adalah dengan doa-doa di sana. Nah, kalau dia sholat sendiri, kalau dia sholat berjamaah, dianjurkan bahwa ia merapatkan barisannya seolah-olah dia merapatkan hablum minan nasnya. Kemudian setelah itu yang lain-lain juga dia bisa mengambil manfaat daripada sholat jamaah tersebut. Jadi ketika seorang sujud kepada Allah sebenarnya dia sudah sangat dekat kepada Allah. Ya. Dan mungkin bisa di apa lagi Pak Ustadz diperjelas apakah memang ada waktu-waktu tertentu di dalam sholat itu, kan banyak masalah ini Pak Ustadz. Iya. Kadang-kadang persoalan orang tua dalam hidup membiayai anak sangat susah. Kadang-kadang 2 anak tapi sepertinya sama mengurus dengan 10 anak sangat susah. Kemudian banyak lagi tantangan-tantangan yang lain dengan kejahatan-kejahatan transnasional sekarang ini. Ini kaitannya misalkan dengan sholat, bacaan yang boleh ditambah di dalam sholat itu dan sekaligus waktunya mungkin Ustaz. Ada atau enggak? Kira-kira Pak Ustaz, dijelaskan Pak Ustaz. Kata Nabi Muhammad SAW, inna salatakum hazihi laisa kakalamil insan. Sesungguhnya sholat kalian ini tidak seperti ucapan manusia biasa. Ya. Wa innama yubahu fihi tasbih wa tahmid wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya yang dibolehkan di sana adalah tasbih, tahmid, qiraatul Qur'an dan doa satu lagi. Doa saja. Nah, di mana paling baik menambahkan doa? Sebenarnya Ustadz Hotma dan para pemirsa TVRI Sumatera Utara, jika memang kita di dalam tahajud kita bisa menghayati doa di antara 2 sujud, cukuplah doa di antara 2 sujud itu menjadi semua pelengkap kebutuhan kita di atas dunia. Ketika kita mengatakan Rabbi ghifirli, Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dalam hati kita mengatakan dosa istri dan anak-anakku, warhamni, sayangi aku, sayangi anak-anakku, ya. Wajaburni, cukupkan kebutuhanku. Rabbi ghifirli, ampunkan dosaku, warhamni, sayangi aku, wajaburni, ya, cukupkan kebutuhanku, warfa'ni, tinggikan derajatku, wahdini, ya, petunjuki aku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku.
Ini Luar sebenarnya biasa. sudah luar biasa. Sudah sangat super lengkap dalam bacaannya. Sudah Ustaz. sangat super lengkap. Tinggal hanya menghayatinya Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang hanya lewat saja Ustaz Unmar. Iya baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan Oke. lagi Pak Ustadz, penjelasannya luar biasa, ternyata nggak perlu ada penambahan Pak Ustadz ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang langsung nanti bisa berdialog dengan Ustadz, tapi sebelum kita lanjutkan dialog ini lebih dulu simak komik berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Kita lanjutkan saja berdialog dengan Ustadz narasumber kita pada hari ini. Tadi masih terputus Ustadz. Ternyata di dalam sholat itu adalah penuh dengan doa. Ya. Tapi doa sering tidak didengar. Ini apa masalah ini Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Subhanallah. Definisi sholat itu lugatan adalah ad-doa. Memang betul, doa. Karena penuh dari doa, tadi kita sudah terpotong, sebenarnya ketika duduk di antara dua sujud itu doanya sudah luar biasa. Luar biasa. Tapi Allah meminta kita juga, menganjurkan kepada kita, bukan meminta kepada kita untuk menambahinya di sujud terakhir. Ya. Dan sebelum salam setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, salah satu yang sangat disunatkan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri masihid dajjal. Ini sangat dianjurkan dibaca. Ya. Lalu kenapa kadang-kadang seorang Apa sholat, isi doa itu Pak Ustadz? ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ya. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari difitnah ketika hidup dan setelah mati. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal. Nah ini, Ya. nah ini dia. Nah kemudian tadi ya sholat itu penuh dengan doa. Ya penuh dengan doa. Lalu kenapa kadang-kadang ya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ya bahwa ada orang yang selalu berdoa kepada Allah, namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ia memakai baju dari hasil yang haram dan ia selalu memakan makanan yang haram. Famastajaba lahum. Lalu bagaimana Allah mau mengabulkan doa mereka? Jadi ini salah satunya juga terkait dengan masalah sosial juga, haknya tidak hak yang bukan haknya dimakannya sehingga berdampak kepada sholatnya. Yang kedua yang harus kita ketahui pemirsa TVRI Provinsi Sumatera Utara adalah bahwa doa itu baru dikabulkan oleh Allah jika syarat dan rukunnya memang benar. Ya. Jadi syarat rukun yang pertama itu adalah membaca alhamdulillah, boleh diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena ada memang hadis yang mengatakan ya la yuraddud du'a yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah ditolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun rukun doa itu adalah alhamdulillah. Ya, pujian. Kemudian salawat. Ya. Kemudian doanya ditutup dengan salawat, ditutup dengan hamdalah. Ya. Jadi kadang-kadang banyak yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah karena dia langsung meminta bismillah ya Allah berikan aku ini, berikan ini. Jadi inti doa itu sebenarnya adalah banyak memuji bukan banyak meminta. Iya. Tadi ada satu yang luar biasa penjelasan Pak Ustadz. Ternyata urusan vertikal kita doa itu tidak terima karena hubungan horizontal sesama manusia tidak selesai. Ya. Termasuk pakaian dan makanan yang haram. Ini luar biasa nih Pak Ustadz. Mungkin ada dimensi lain lagi supaya doa ini biar lebih tajam gitu ya, memuji dan kalau dia misalkan sholat sebagai pencegah kemungkaran supaya dia berdampak sebagai perisai. Ini mungkin menjadi kunci utama gitu Pak Ustadz. Ya. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya luar biasa, pertanyaan Pak Otma ini terus mengejar alhamdulillah. Jadi begini, ya, jadi salah satu agar doa itu benar-benar diterima oleh Allah, ulang-ulangilah dalam doa kita itu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ketika orang yang berdoa mengulang ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka Allah mengatakan aku arhamur rahimin dan aku akan mengijabah doamu. Jadi jangan pelit-pelit dalam berdoa, ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin. Nah ini yang pertama. Iya, iya. Yang kedua, bagaimana sholat ini menjadi perisai bagi kita. Benar kata Allah, Ya. innas sholata tanha anil fahsyai wal wal munkar. Sesungguhnya sholat kamu itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ingat tadi, kenapa dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Satu, kemungkinan sholatnya juga belum benar, dan pakaian yang dipakai untuk sholat itu juga belum bersih. Karena menghadap Allah adalah maha bersih. Baik Pak Ustadz, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu Ustadz. Jadi mungkin bisa kesimpulan dalam pertemuan kita ini bahwa Isra dan Mikraj dalam dimensi sosial. Mungkin bisa sekitar 1-2 menit Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kita tadi sudah menjelaskan kepada pemirsa semua, baik yang di studio ataupun di rumah, bahwa Nabi ketika Isra wal Mi'raj di samping menjemput kewajiban sholat, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi agar diceritakan kepada kita. Di antaranya adalah zakat, ya, bagaimana Allah menganjurkan kita zakat dan apa resikonya kalau ada orang yang meninggalkan zakat. Bagaimana hukum Allah terhadap orang yang berzina, bagaimana terhadap orang yang suka mencakiti jiran tetangganya. Ini merupakan dimensi sosial yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tentunya tidak bisa kita jelaskan terlalu panjang satu per satu. Jadi intinya tepat sekali ketika kita berbicara Isra wal Mi'raj, tidak terlepas dengan dimensi sosial, dimensi bertetangga, dimensi bersaudara dan lain-lain. Juga bagaimana kita bertaamul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan penjelasan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari pertemuan ini, panjang umur dan barokah kehidupan Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagai kunci utamanya adalah bahwa Isra dan Mikraj dianggap sebagai hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan mahkota kehidupan seperti sholat adalah tidak bernilai apa-apa, ternyata disampaikan oleh Ustadz, jika dimensi sosialnya tidak selesai. Coba bayangkan, sholat kita, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di saat berdoa di dalam darah kita masih ada sesuatu yang haram, makanan yang haram. Di dalam pakaian kita masih ada hasil dari yang haram. Mudah-mudahan dengan peristiwa vertikal yang kita kaji, satu paket dengan hubungan manusia dengan manusia. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan, satu gandeng, aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu tidak pernah terpisah kata-kata salat dengan kata-kata zakat. Artinya apa? Hubungan kita kepada Allah tidak akan selesai apabila hubungan kita sesama manusia tidak sempurna. Baik, dari studio saya Khotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa di bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.